במשך עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לקדוח כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Setelah pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Pak Dubes Dian, 3 fasilitas nuklir di Iran telah diserang oleh Amerika Serikat. Saya tanya dulu, Pak Dubes pernah ke sana? Tidak ke yang 3 ini, tapi salah satu dari sekitar 30-an fasilitas yang tersebar. Oke, diserang kemudian sampai sekarang tidak pernah ada laporan soal gelombang radioaktif. Gimana Anda bisa jelaskan? Pak Andi, maaf, teman-teman, bapak-bapak, maaf. Data, kalau kita bicara data, Pak Andi tadi bilang data intelijen, terserah. Data yang beredar begitu banyak, kita harus memilah-milah. Saya hanya mau cerita, tahun 93 saya khusus kursus tentang perusahaan senjata PBB. Salah satu tujuannya yang di kunjungan kami ke IAEA. Jadi kebetulan saya, walaupun bukan ilmu fisika ya, HI, tapi belajar tentang itu. Begini. Yang namanya pengayaan itu, maaf, kalau tidak salah, uranium itu sebelum diperkaya itu namanya 238, uranium 238, itu 100 kilo, kalau diperkaya jadi 235, itu jadi 25 kilo. Nah sebuah bom nuklir minimal harus ada 25 kilo ini. Nah untuk menjadikan ini jadi senjata, banyak elemennya, harus punya roketnya, itu diameternya tertentu itu. Dan metalnya beda dengan metal biasa, bukan yang kayak dipamempek gitu loh. Oke. Terus kemudian bahan bakarnya beda, boosternya beda, kepala warheadnya beda. Yang penting pernah diuji cobakan. Semua negara yang mempunyai senjata nuklir, termasuk yang di luar NPT, Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara, pernah melakukan uji coba dan berhasil. Iran belum pernah. Yang saya mau bilang begini. Sebuah reaktor tenaga nuklir, pembangkit tenaga nuklir, membutuhkan pengayaan cukup 3,67. Nah sekarang saya mau tanya, Fukushima rusak karena bencana alam, radiasinya kemana-mana. Chernobyl, pusat penelitian, diperkirakan, nah ini juga data udah, pengayaan uraniumnya juga tidak lebih sekitar 3,767. Juga radiasinya membuat kota kecil Chernobyl dikosongkan sampai detik ini. Artinya apa sih? Kalau ada fasilitas namanya Fordo, Isfahan dan Natan katanya dibom, mau itu katanya di dalam tanah, sentrifugal nuklir itu ya harus di dalam tanah teman-teman. Kalau tidak, ya riskan. Artinya Pak Dubes mau bilang apa? Bahwa itu tidak ada fasilitas nuklir? Bukan. Diragukan kalau itu pengayaan yang dituju. Oh, karena enrichment-nya ya? Kalau dikatakan tadi tidak tersentuh karena di dalam tanah, semua pengayaan pasti di dalam tanah. Oke. Dan itu harus melalui jeram yang namanya stream itu untuk pendinginan sentrifugalnya. Oke. Nah jadi kalau sekarang bom seperti itu menghancurkan seperti yang di TV-TV itu tidak ada radiasi, buat saya apa ya ada pengayaannya. Oke, baik. Kalau kembali ke Mas Andi, setelah kemudian gencatan senjata diberlakukan oleh Trump, apakah ini juga sebuah jaminan bahwa ini akan aman, akan langgeng, atau masih ada juga yang nakal-nakal gitu? Ya, tanpa ada kesepakatan antara Iran, Amerika Serikat, Israel, lalu melibatkan negara Arab terutama Oman, Qatar, Arab Saudi, UAE, tentang bagaimana Iran diizinkan melakukan pengayaan uranium, maka konflik ini akan berulang saja. Akan berulang? Ya, ini hanya menghasilkan satu masa jeda. Ya, kalau tadi Pak Dubes mengutip data, ya ada data dari IAEA bahwa Iran itu total memiliki 9.200 kg uranium. Yang dikhawatirkan adalah yang diperkaya sampai 60%, sebesar 400-an sekian kilogram, itu yang dipersoalkan.
Nah, Israel ketika Amerika Serikat selesai menyerang, itu tetap saja mengirimkan pesawat tempur untuk melanjutkan serangan. Karena memang tidak ada data. Ya, uranium yang tadi diperkaya, itu sekarang wujudnya apa setelah serangan Amerika Serikat tersebut. Kalau Israel tetap ragu-ragu dengan hasil serangan Amerika Serikat kemarin, maka Israel mungkin melakukan tindakan unilateral. Ya, tindakan unilateral yang paling kita khawatirkan adalah kalau Israel kemudian mengirimkan serangan darat pasukan khusus langsung ke 3 fasilitas nuklir tersebut. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dubes, bahwa fasilitasnya jauh di dalam tanah. Bunker buster yang dimiliki Amerika Serikat biasanya bisa menembus kedalaman sampai 60 meter. Sementara fasilitas Fordo itu awalnya mulai dari kedalaman 80 meter ke bawah. Jadi kalau satu bunker buster tidak akan tembus, mungkin beruntun bunker busternya. Tapi sekali lagi tidak ada sampai hari ini ya image yang keluar apakah dari satelit atau dari pesawat intai Amerika Serikat tentang hasil penghancuran 3 fasilitas nuklir tersebut. Baik, Pak Kamta lihat gimana? Ini kan klaim Amerika bahwa telah menghancurkan 3 fasilitas nuklir, tapi kan juga tidak ada announcement lebih lanjut sebetulnya. Itu gimana Anda baca itu sebetulnya? Dari sisi apanya? Dari sisi apakah betul itu enrichment uranium dan kemudian menyebar? Ya, memang ini jadi tanda tanya dari dunia internasional ya. Sebetulnya apakah yang dilakukan oleh Iran ini sudah sampai pada tahap memiliki bahan yang siap menjadi bom? Karena Iran ini termasuk yang menandatangani non-proliferasi nuklir dan dia di bawah inspeksi IAEA ya. Jadi beda dengan Israel, justru mereka tidak mau dilakukan inspeksi. Nah, jadi rasanya memang agak aneh klaim-klaim itu sebetulnya dalam konteks kepatuhan Iran pada inspeksi ya. Iya ya. Ya. Jadi memang kalau melihat kemudian apa yang terjadi dalam konteks nanti apakah ini akan terjadi peredaan ketegangan, ada kemungkinan karena mungkin Amerika dan Israel merasa sudah bisa mengurangi ancaman dari Iran, rudal balistiknya mungkin berkurang, kemudian ancaman nuklirnya berkurang. Sementara Iran juga sudah mendapatkan poin tersendiri dengan membalas ke Israel, menembaki markas Amerika yang di Qatar itu, seperti dia mendapatkan posisi di atas angin, heroik di mata dunia yang menentang Israel. Nah, terus kemudian juga pemerintah Iran juga mendapat support yang sangat luar biasa dari masyarakat, jadi makin kuat. Sepertinya sekarang ini saat yang semua pihak ini mestinya merasa menang. Betulnya gitu loh. Nah, cuman memang lagi-lagi akar persoalannya kan belum tersentuh. Belum selesai ya. Nah, sehingga boleh jadi nanti akan meledak setiap saat. Oke, baik. Saya telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Iran, Mas Heri Supriyono, lewat sambungan Zoom. Mas Heri? Ya, halo, apa kabar Mas? Mohon maaf terlambat. Oke, baik. Mas Heri, bisa dijelaskan kapan persisnya Anda pulang dari Iran ke tanah air? Hari ini pagi, pukul 6 pagi kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta Mas dari Doha. Semalam pukul 18. Artinya masih kondisi terakhir di Teheran sebelum Anda meninggalkan Iran? Kondisi terakhir kita kan sudah dievakuasi ke Baku, Azerbaijan ya. Kemudian di sana 2 hari lalu kita berangkat menuju Doha. Nah, sebelum sampai di Doha kita terpaksa diturunkan pesawat mendarat di Bandara Jeddah karena ada serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Doha dan Bandara Doha ditutup waktu itu. Dan kita berada di Jeddah selama 7 jam menunggu penerbangan dibukanya kembali bandara, lalu setelah itu kita ke Doha dan ke tanah air. Mas Heri di Iran di mana persisnya dan sebagai apa sebetulnya? Kan saya kerja di India, IRIB. Gimana Mas Heri? Iranian Broadcasting Mas. Oh iya, jadi tapi suasana di Iran Broadcasting aman Mas Heri? Aman Mas, kecuali waktu diserang waktu itu.
Waktu diserang waktu itu apa yang terjadi? 3 ledakan bom yang diduga dari drone, dan waktu itu kita baru keluar dari gedung tempat kita bekerja 10 menit, kemudian terdengar 3 ledakan bom keras sekali. Gitu. Itu diarahkan ke kantor Anda? Ke kantor ini Mas, pemberitaannya punya Iran. Sementara international section itu sekitar 100 meter jaraknya dari situ, tempat kita bekerja. Oke, baik. Jadi apa sebenarnya dampak yang harus disiapkan Indonesia kalau kemudian ketegangan di Timur Tengah ini akan makin panjang? Kita bahas setelah jeda berikut ini.